Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Rifki Kemenak Channel. Kali ini kita masih bertemu dengan Ibu Eliza SAG, penyuluh agama pada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, yang sangat piawai, mumpuni, mahir dalam penyelenggaraan jenazah dan sakratul maut. Sudah ribuan yang beliau selenggarakan jenazahnya, bertemu dengan orang yang sakratul maut, dan beliau juga telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Manajemen Kematian, Penyelenggaraan Jenazah dan Sakratul Maut sesuai dengan ketentuan. Di sini buku ini beliau juga menceritakan berbagai kisah-kisah nyata terkait pengalaman beliau dalam menyelenggarakan jenazah atau bertemu dengan peristiwa sakratul maut. Nah, kali ini kita akan membahas kisah nyata beliau, yaitu ketika memandikan atau menyelenggarakan jenazah, tengkorak kepala orang itu datang terakhir. Iya, polisi yang memberikan. Polisi yang mengantarkan tengkorak kepalanya. Bayangkan itu. Gimana kisahnya nih, Bu? Terima kasih Bapak Rifki, bertemu lagi dengan kami di sini dalam bedah buku Manajemen Kematian. Di dalam buku itu kami memaparkan tengkorak kepala, ya kan? Menyelenggarakan bagaimana tengkorak kepala itu ceritanya gitu. Terjadi kecelakaan di Kota Padang, suami istri ini. Suami istri. Ya, suami istri. Istri meninggal di tempat, suami meninggal di rumah sakit. Iya. Ya, karena dia suami istri, maka istrinya kami yang menyelenggarakan. Waktu itu ada petugas kepolisian, ya. Karena tengkorak bagian depan ini tersangkut di mobil Toyota. Waktu tabrakan, jadi polisi mengambil. Lepas kepalanya? Enggak lepas. Kepalanya utuh, cuma tengkorak bagian depan ini. Depan ini kan berlubang, ini bagian depan. Ini yang itu tuh dimasukkan kayak dalam amplop. Gitu Pak Rifki. Ya, jadi waktu menyelenggarakan jenazah karena dia berdua sekaligus meninggal. Yang laki-laki diselenggarakan oleh laki-laki, yang wanita kami. Meninggalnya dalam waktu yang bersamaan atau hari yang sama? Hari yang sama, di rumah duka kedua-duanya ditidurkan. Ya, merobek kapannya sekaligus memandikannya sekaligus. Ada laki-laki. Jadi didahulukan laki-laki dulu. Sudah laki-laki dimandikan, langsung dikafani oleh laki-laki. Sewaktu istrinya yang meninggal, yang ini yang wanita. Kami merobek kapan, kami yang memandikan dalam perjalanan ini. Perjalanan Pak Rifki, sewaktu memandikan, waktu itu ditutup kepala bagian depan ini, bagian tengkorak bagian depan ini ditutup pakai putih, ditutup, ya kan? Kain atau apa? Kayak lem. Bisa dibuka. Plester di rumah sakit itu. Nah, jadi saya kerjakan dulu bagian yang lain, dan luka-luka juga ada sedikit, gitu kan. Nah, udah di yang bagian ini ke bawah udah bersih semua. Dalam perjalanan datang Ibu Polwan, bilang, Ustazah pasangkan tengkoraknya, itu ceritanya. Tengkorak. Jadi karena tengkorak kepalanya Ustazah, baru saya buka ini. Saya waktu membuka, kan samping kiri samping kanan ada orang itu Pak Rifki. Jadi di samping kanan juga ada orang. Samping pas saya buka karena ini berlobang, orang lari. lari. Bu jangan lari. Kaget kali kan. Berlobang gitu ya. Ya, jadi ternyata kita contohkan seperti ini Pak Rifki. Ini masuk amplop dibuka. Saya akan pakai sarung tangan. Kenskun. Dimasukkan aja ke sini. Enggak pakai lem. Tinggal memasukkan ke sini aja. Tekan-tekan kayak gini. Dalam amplop itu masukkan gitu ya. Dimasukkan amplop, saya keluarkan dari amplop. Ya. Oh, ini bukan tulang ya, tapi isi tengkorak. Enggak, tengkorak ini separuh ini nih yang nyangkut. Kan jadi bercampur dia itu. Jadi kita tinggal pasang aja. Nah, di mana posisinya? Ini bagian bawah, ini bagian atas. Nah, jadi kita putar. Nah, ini bagian. Nah, kita pasang digini-gini aja. Masang keramik lah ya. Nih gitu, enggak pakai lem. Dia kan tenang aja Pak Rifki. Orang meninggal. Udah masuk, udah aman. Orang lari ya? Nah, orang lari. Udah Bu, masuk lagi. Itu ceritanya. Jadi memasang tengkorak yang. Dan itu memang harus itu ya Bu Eli ya. Jangan sampai ada tinggal. Betul. Kebetulan itu karena dia tidak hancur, cuma tersangkut ininya aja. Berarti jadi itu dari kantor polisi mobil itu diambil mungkin ya? Bisa jadi karena polisi yang ngasihkan ke dalam. Ya Polwan kan. Bu, tolong pasang lagi ya katanya. Pakai amplop kuning.
Enggak Iya. berdarah enggak ya? Berdarah lah. Iya, iya. Kan kita kan pakai hanskun dari itu. Jadi kepada Bapak dan Ibu pemirsa, seandainya kita menyelenggarakan jenazah, kalau seperti itu tolong pakai hanskun itu. Darah yang mengalir itu kan tembus ke pori-pori kita. Iya, iya. Makanya kita menjaga, apalagi zaman sekarang. Ibu tetap Ya, menjaga iya, safety ya. menjaga, kita jaga juga kesehatan kita. Apalagi Karena kita manusia biasa. COVID Ya, ini ya, luar biasa lagi COVID. Iya. Nah, makanya saya juga menghimbau kepada masyarakat, ini juga sosialisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau Bapak dan Ibu sudah biasa menyelenggarakan jenazah di lapangan, harus pakai hanskun. Protokol kesehatan bahasa sekarang seperti itu. Saya udah lama pakai itu, tapi jangan keluarga duka menganggap kita jijik, jangan, tapi antisipasi. Sekali pakai buang gitu. Buang. Jadi sepasang itu satu mayat. Ya, kadang-kadang ada 2 pasang pakai. Ini bagian kepala, ini bagian bawah lagi. Nah, kamu gitu dipakai. Kalau kondisi kadang-kadang dia robek kan, gitu. Menjaga-jaga. Bisa itu kita mohon bantuan kepada puskesmas di mana kita tinggal. Karena saya pribadi juga dikasih oleh orang puskesmas, ya kan, rumah sakit. Karena bagian dari tim kesehatan juga berarti ya. Karena juga binaan puskesmas juga ada sama kita bertemu coba bagi-bagi ilmu dengan orang kesehatan, karena kita juga menjaga kesehatan kita Pak Riki. Oke, jadi ada pertanyaan ini Bu. Jadi artinya ketika orang mau diselenggarakan jenazahnya itu harus utuh ya. Selagi ada nanti anggota tubuhnya yang bisa diselamatkan, apa kan gitu, dipasang lagi. Nggak perlu dijahit, cukup diginikan aja. Kalau di rumah sakit, kalau yang hancur-hancur, kalau bisa dijahit ya, misalnya ininya robek, itu dijahit tuh, dijahit, ininya robek, dijahit, ininya robek, gitu ya. Dia meninggal kan, dijahit itu rumah sakit. Kita kan nggak ada ilmu itu, nggak bisa gitu kan. Iya. Ada pengalaman lain nggak? Katanya Ibu pernah juga tangan ya? Hanya tangan saja gini, ya? ada pekerja berat, pekerja berat bangunan, waktu istirahat makan siang, jatuh balok dari atas. Dia elakkan cuma kepalanya, ininya enggak. Akhirnya tangan ini kena oleh balok itu, dibawa ke rumah sakit M Jamil. Nyampe di M Jamil udah diusahakan menyambung ininya, bisa dipasang lagi. Ternyata jam 11 malam, karena dokter nggak bisa, akhirnya dipotong. Tangan ini dibawanya ke rumah saya sama kawan-kawannya. Tangan saja? Tangan satu doang, tangan doang ini aja. Orangnya masih hidup sekarang. Itu lain itu kita tutup bagus itu. Jadi baik, terima kasih Bu Eli, luar biasa hikmahnya. Yang penting adalah selagi kita bisa menemukan anggota tubuh seseorang yang sedang diselenggarakan jenazahnya, temukan dan pasangkan kembali walaupun tidak dijahit. Karena itu nanti ya kita akan menghadap kepada Allah harus sempurna ya. Oke, terima kasih Bu Eli, semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.